Yo, Leo, kembali lagi tambahan spoiler manga One Piece chapter 1011 dari leaker Korea yang juga dikonfirmasi oleh Redon. Dan nanti ada tambahan bonus konten untuk kalian semua, yaitu karakter-karakter yang berhubungan atau berkaitan dengan kegelapan yang ada di dunia One Piece. Spesial untuk kalian semua. Tapi, tetap kuingatkan ya Leo, bagi kalian yang tidak mau, tinggal stop saat spoiler chapter 1011 yang kusampaikan berakhir, agar tak ada dusta di antara kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, kita semua tahu dalam spoiler sebelumnya, setelah Usopp berhasil memperlambat Pequan, kemudian saat Nami, Usopp dan Otama mencoba kabur atau melarikan diri, mereka tiba-tiba bertemu dengan Big Mom. Saat itu terjadi, Nami dan Usopp ketakutan. Namun secara mengejutkan, Otama justru memanggil Big Mom dengan sebutan Olin, dan kemudian berbicara dengannya dengan cara yang ramah. Dan secara mengejutkan juga, Big Mom balas berkomunikasi dengan sangat ramah pada Otama. Di lain sisi, Prometheus mengatakan bahwa Big Mom telah memasuki mode spesial, yang kita tahu leaker Korea tidak menjelaskan apa nama mode tersebut. Dan dikatakan mode tersebut hanya keluar dengan anak-anak di bawah usia tertentu. Kembali ke cerita, Big Mom sangat marah ketika Otama memberitahunya bahwa kota Okobore telah dihancurkan oleh para kroco bajak laut buas bawahan Kaido. Sementara itu, Pequan yang sebelumnya mengejar Nami, Usopp dan Otama akhirnya muncul. Pequan memberitahu Big Mom untuk tidak membiarkan Nami dan yang lainnya melarikan diri. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bukannya mengikuti apa yang Pequan katakan, Big Mom justru menyerang Pequan. Kemudian Big Mom berkata, "Apa kau tidak memiliki moral?" ujarnya. Anjir, tidak disangka-sangka Big Mom yang awalnya berada di sisi bajak laut buas atau Kaido, kini justru nampaknya memihak aliansi Kozuki. Gak habis thinking begitu cepatnya Oda Sensei membalikkan cerita yang membuat para nakama ternganga, termasuk aku juga. Dan chapter berakhir dengan ulti yang terkejut melihat Big Mom menyerang Pequan. Ternyata dinosaurus yang muncul di akhir chapter yang sempat diperbincangkan itu ternyata ulti dan Pequan ya. Informasi tambahan dari Redon di Arlong Park Forum, Big Mom menciptakan homies baru bernama Hera. Ini adalah homies wanita yang tampaknya dibuat murni dari petir. Namun Redon mengatakan jika mereka belum bisa melihatnya dengan jelas atau 100%. Yang dimaksud bentuk dari Hera atau homies baru Big Mom. Big Mom menggunakan serangan baru yang disebut Pulgora. Ini serangan petir besar-besaran untuk menguji kekuatan Hera. Sekilas info, Hera berasal dari bahasa Yunani. Hera adalah dewi pernikahan dalam mitologi Yunani. Hera merupakan kakak perempuan sekaligus istri Zeus. Hera adalah anak dari Kronos dan Rhea, dan juga merupakan salah satu dari 12 dewa Olympus. Jika mencermati penjelasan tersebut, nampaknya Hera ini lebih kuat dibandingkan Zeus. Karena kalau kata sahabatku, Bang Rezi, biasanya istri itu lebih kuat dari suami. Canda-canda. Informasi lebih lanjut atau tambahan, Big Mom menggunakan Hausoku Haki saat dia meninju Pequan, dan serangannya tidak menyentuh Pequan. Buset, Busosoku Haki level atas ditambah Hausoku Haki. Dahsyat, gak kebayang gimana nasib Pequan. Baik, seperti itulah kira-kira spoiler manga One Piece chapter 1011. Dan minggu depan libur karena perayaan Golden Week. Untuk yang merasa spoiler saja sudah cukup, silahkan tutup videonya. Dan untuk yang mau lihat bonus yang kukatakan di awal video tadi, yos, mari kita lanjut berlayar lagi. Halo Leo, menurut Wikipedia, kegelapan adalah sebuah kutub yang berseberangan dengan kecerahan dan dimengerti sebagai kurangnya cahaya atau ketidakadaan cahaya yang terlihat. Jadi, bisa kita katakan kegelapan ini berhubungan dengan gelap tanpa cahaya
atau hitam, atau bisa juga yang berhubungan dengan mistis. Nah Leo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan, sekaligus melihat siapa yang terkuat di antara deretan karakter yang berhubungan dengan kegelapan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Nomor 10, Silver Rayleigh. Silver Rayleigh atau orang juga mengenalnya sebagai Mayo Rayleigh atau Raja Kegelapan. Dari julukannya saja sudah sangat jelas bagi kita untuk memasukkan namanya dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Rayleigh adalah karakter yang pertama kali dimunculkan saat Arc Sabaody. Sebenarnya dia adalah karakter atau tokoh legendaris dalam dunia per-One Piece-an. Bagaimana tidak dikatakan seperti itu? Rayleigh adalah wakil kapten dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sebagai wakil kapten atau tangan kanan dari sang Raja Bajak Laut Goldie Roger, yang merupakan musuh terbesar angkatan laut serta pemerintah dunia, semakin menambah alasan bagi kita semua untuk memasukkan Mayo Rayleigh ke dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 9, Perona. Putri Hantu Perona, itulah julukannya. Dia adalah salah satu dari 4 Mysterious Four bajak laut Gecko Moria sebelum peristiwa kejatuhan dari Thriller Bark. Perona merupakan komandan zombie liar dan zombie kejutan. Penampilannya sangat gotik sesuai dengan kesan horor, dark atau gelap. Dia merupakan pengguna kemampuan buah iblis tipe Paramecia Horo-Horonomi yang memberinya kemampuan menghasilkan dan mengendalikan hantu. Bahkan kekuatannya ini begitu berbahaya karena mampu membuat orang-orang kuat tak berdaya ketika terkena efek kekuatannya. Tapi sampai saat ini belum dijelaskan apakah kekuatannya juga berpengaruh pada orang-orang dengan haki yang kuat seperti Kaido atau Big Mom. Berdasarkan julukannya, penampilannya, buah iblisnya serta hal lain yang berhubungan dengan dirinya, layak kiranya memasukkan Perona ke dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 8, Nico Robin. Nico Robin adalah salah satu dari kru kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Dia merupakan mantan anggota organisasi gelap yang dipimpin seorang Shichibukai yang dikenal dengan sebutan Baroque. Nico Robin adalah salah satu arkeolog dari Pulau Ohara yang menjadi buronan pemerintah dunia sejak berumur 8 tahun. Karena kemampuannya membaca pesan yang tak dapat dihancurkan, yaitu Poneglyph, yang tentunya berisi sejarah penting yang hilang atau abad kekosongan. Bayangkan, sejak kecil Nico Robin sudah menjadi buronan pemerintah dunia, dan gak tanggung-tanggung harga buronannya 79 juta berry kala itu. Untuk ukuran anak kecil tuh. Dia juga diberikan julukan anak iblis karena kemampuan yang ia miliki, yaitu membaca Poneglyph tadi. Karena semua hal itulah layak kiranya kita memasukkan Nico Robin ke dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 7, Doki. Menurut One Piece Fandom Wiki, Doki dikenal sebagai malaikat maut. Dia adalah dokter dari bajak laut Blackbird atau Kurohige. Ironisnya, dia memiliki tubuh yang sakit dan membutuhkan kudanya, yaitu Stronger, yang sama sakitnya dengan dia untuk melakukan pergerakan. Alasan mengapa marga anime memasukkannya ke dalam daftar karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan, tentunya yang pertama adalah julukannya sebagai malaikat maut. Kemudian kulitnya yang pucat, tubuhnya yang agak tipis, pakaiannya yang gelap, dan penggunaan sabit sangat mirip dengan gambaran khas barat tentang Grim Reaper, menambah alasan kuat jika Doki layak masuk dalam karakter yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 6, Basil Hawkins.
Dia merupakan salah satu supernova dan generasi terburuk yang seangkatan dengan kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy. Dia berasal dari North Blue dan diberi julukan sebagai pesulap. Karena beberapa kemunculan dan aksinya dalam cerita, dia nampak sedang memainkan kartu, khususnya kartu tarot, untuk meramalkan sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Selain misteri yang tentunya masih belum banyak terungkap tentang dirinya, banyak hal yang menjadikan Basil Hawkins layak masuk dalam deretan karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Di antaranya tentu sesuatu yang ada di pinggul kanannya, selain pedang tentunya. Di situ Hawkins menggunakan sebuah tongkat yang menyerupai boneka voodoo. Basil Hawkins merupakan pengguna kemampuan buah iblis tipe Paramecia, Wara Wara Nomi, yang membuatnya mampu mengendalikan jerami. Yang paling menarik dari kemampuannya adalah ketika Basil Hawkins mampu menciptakan boneka voodoo dari jerami, dan dengan menggunakan media tersebut, Hawkins bisa memindahkan luka atau dampak serangan yang ia terima ke tubuh orang lain. Konsep ini masih belum dijelaskan atau diungkapkan oleh Sensei dalam cerita yang ia buat secara jelas atau secara gamblang, jadi masih penuh dengan misteri. Kemampuan Hawkins ini sudah seperti ilmu sihir yang tentu saja berhubungan dengan kegelapan, kan Leo? Nah, selain itu, Basil Hawkins juga memiliki sebuah kemampuan atau teknik serangan yang ia sebut Goma no So. Sebelum masa time skip, Hawkins dapat berubah menjadi makhluk monster jerami yang menyerupai boneka voodoo. Namun setelah time skip, dia tidak lagi langsung berubah menjadi monster jerami, melainkan memunculkan monster jerami dengan menggunakan pedangnya. Jadi layak kan Leo jika Basil Hawkins masuk dalam deretan karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 5. Gekko Moria. Gekko Moria adalah mantan Shichibukai yang tinggal di kapal terbesar di dunia, yaitu Thriller Bark. Ia merupakan antagonis utama dalam cerita Arch Thriller Bark. Gekko Moria adalah bajak laut yang cukup memiliki reputasi serta ditakuti para bajak laut lainnya. Namun di masa lalu, dia pernah dikalahkan oleh seorang bajak laut yang kini kita kenal dengan sebutan Hyakuzu no Kaido. Seluruh krunya dibantai dan yang tersisa hanya dia seorang. Kemudian sejak saat itu, Moria berubah pandangannya terhadap kru yang ia miliki. Kini dia lebih memilih kru yang merupakan zombie. Karena dengan begitu, menurutnya, dia tak akan merasa penderitaan meskipun harus kehilangan krunya lagi. Zombie-zombie yang ia buat merupakan hasil dari kekuatan buah iblisnya, yaitu Kage Kage Nomi, yang memberinya kemampuan memanipulasi bayangan siapapun, serta mengendalikannya sesuka hati. Dengan kekuatannya, Gekko Moria mampu memegang bayangan seseorang, lalu memotongnya untuk diambil dan dimanfaatkan untuk menghidupkan para zombie yang telah ada atau dipersiapkan sebelumnya. Dengan kekuatannya ini, Gekko Moria juga mampu menciptakan kelelawar-kelelawar yang dapat menyerang lawan. Berdasarkan hal-hal tersebut, layak kiranya marga anime memasukkan Gekko Moria dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 4. Soul King Brook. Brook adalah salah satu kru bajak laut topi jerami yang kapten tercinta kita rekrut saat Arch Thriller Bark. Karakter ini sangat unik karena dia merupakan satu-satunya tokoh One Piece yang berupa tulang belulang saja. Selain itu, dia juga memiliki keunikan lain, yaitu meminta izin melihat celana dalam orang lain. Memang tengkorak mesum. Soul King Brook merupakan seorang musisi yang bisa memainkan hampir semua alat musik. Selain itu, dia merupakan pendekar pedang dalam kelompok bajak laut topi jerami selain Roro Noa Zoro. Brook juga merupakan pengguna kemampuan buah iblis tipe Paramecia Yomi Yomi Nomi yang melatar belakangi alasan mengapa ia berwujud kerangka berjalan. Begini kisahnya. Setelah kematian seluruh anggota bajak laut Rumbar, termasuk juga dirinya, Soul King Brook berubah menjadi arwah dan harus masuk ke dalam jasadnya kembali.
Tapi karena di daerah itu banyak kabut, Brook sulit untuk menemukan kapalnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Brook menemukan jasadnya yang tinggal tulang belulang saja. Sejak itu, Brook hidup sendiri di kapalnya dengan wujud tengkorak. Setelah masa time skip, kemampuan dan kekuatan Soul King Brook meningkat pesat. Dia mampu memisahkan jiwanya dari tubuhnya yang hanya berupa tulang belulang. Saat di Arch Volcanic Island, Brook sempat mengeluarkan jurus Soul King yang berhasil mengalahkan seluruh homies Big Mom. Berdasarkan wujud dan kemampuannya, layak kiranya memasukkan Soul King Brook ke dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 3. Roronoa Zoro. Siapa yang tidak kenal dengan karakter yang satu ini? Dia adalah seorang ahli aliran tiga pedang. Dia adalah kru pertama yang Luffy rekrut dan memiliki cita-cita menjadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Kita semua mungkin mengetahui jika Roronoa Zoro ini terkadang identik dengan hal yang berbau kegelapan atau berhubungan dengan iblis. Yang paling mencolok adalah jurus-jurusnya yang beberapa di antaranya memiliki nama yang berhubungan dengan iblis atau penampakannya seperti iblis. Di antaranya, yang pertama, Onigiri atau pembasmi iblis. Yang kedua, Enbima, Yonezu Onigiri atau tebasan iblis cantik. Yang ketiga, Yaki Onigiri atau api pembasmi iblis. Yang keempat, Gyuki Yuzume atau cakar maut sapi iblis. Yang kelima, Yasa Garasu atau cakar gagak iblis. Yang keenam, Kiki Kyutoryu Asura atau jiwa setan, gerakan 9 pedang, dewa Asura. Kita tahu sampai saat ini ada 3 jenis jurus Kiki Kyutoryu Asura. Yang pertama yaitu Ichibugin atau 1 kabut perak. Yang kedua, Makyusen atau 9 tebasan setan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Bakei Mouza no Tawamure atau menggambar dengan pedang yang bermain dengan kematian, yang ia gunakan saat menyerang Hyakuzu no Kaido di chapter 1010. Berdasarkan hal-hal yang kusebutkan tadi, Marga Anime memasukkan Roronoa Zoro ke dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 2. Takanomi Dracul Mihawk. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa karakter ini kumasukkan dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan? Sabar, biar Mimin coba jelaskan dulu. Coba kita ingat momen awal kemunculannya yang menaiki sebuah perahu atau kapal yang bentuknya cukup mencolok dan menarik perhatian. Selain ukurannya yang sangat kecil jika dikatakan sebagai kapal bajak laut, ya wajarlah karena dialah satu-satunya kru di kapal itu. Kita sebut perahu aja kali ya, biar pas. Di kedua sisi perahu yang Mihawk gunakan, terdapat 2 lilin dengan warna kehijau-hijauan bercampur kuning. Jika boleh kita sebut api khas api arwah atau dunia bawah atau dunia kegelapan. Kemudian tiang layar yang berbentuk salib menambah unsur horor atau kegelapannya lagi. Lalu jika kita mengingat Pulau Kuraigana, tempat di mana Dracul Mihawk tinggal, mulai dari bangunan dan lingkungannya juga menggambarkan sesuatu yang horor dan gelap atau dark. Kemudian tampilan Mihawk itu sendiri serta namanya yang terselip kata Dracul atau Dracula semakin mempertegas jika Takanomi Dracul Mihawk layak masuk dalam deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Nomor 1. Marshal D. Tage. Sangat kurang pas jika melewatkan karakter yang satu ini dalam hal yang berhubungan dengan kegelapan. Karena banyak hal dari dirinya yang akan berkaitan atau berhubungan dengan kegelapan itu sendiri. Kita mulai dengan buah iblisnya yang kita semua tahu
merupakan buah iblis tipe Logia, yaitu Yami Yami no Mi, yang memberinya kemampuan untuk menciptakan kegelapan. Hal selanjutnya yang membuatnya identik dengan hal-hal yang berbau kegelapan, mistis, gelap, dan penuh misteri adalah peristiwa di mana dia berhasil merebut kekuatan buah iblis milik Shirohige, yaitu Gura Gura no Mi, yang membuat dirinya menjadi satu-satunya karakter sampai saat ini yang menggunakan lebih dari satu kemampuan buah iblis. Selanjutnya, caranya untuk mencapai puncak atau tujuannya atau jalan yang ia pilih juga menurutku jalan yang penuh dengan kegelapan. Bagaimana tidak, dia membunuh rekan yang seperti saudaranya sendiri demi sebuah buah iblis, yaitu buah iblis kegelapan. Meninggalkan kelompok bajak lautnya, membentuk kelompoknya sendiri dengan dia sebagai kaptennya. Menyerahkan komandan divisinya, yaitu Portgas DS, ke Angkatan Laut demi gelar Shichibukai. Lalu kemudian mengkhianati Angkatan Laut dengan menyelinap ke Impel Down untuk merekrut tawanan yang kuat sebagai krunya. Hingga yang terakhir, membunuh mantan kaptennya yang sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Sungguh gelap, penuh dengan kegelapan, memang menggambarkan the real bajak laut. Jika boleh kusebut, Kurohige, sang raja kegelapan. Nah, Leo, itulah deretan karakter-karakter One Piece yang berhubungan dengan kegelapan. Menurut kalian, siapa yang terkuat? Dan tuliskan alasannya di kolom komentar agar kita semua bisa berdiskusi. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.